Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji dalam pribadi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami hari ini kembali akan merenungkan firman Allah. Tuhan, Engkau yang mau berbicara kepada kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menerjemahkan firman Allah, sehingga kami lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama membuka firman Allah yang saya ambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat 15 sampai 18. Kita akan sama-sama membacanya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 27, 26 dan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidup hari lepas ke sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus bersama-sama dengan para murid kurang lebih 3,5 tahun. Ada saatnya Tuhan Yesus melayani orang banyak, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, membangkitkan orang mati. Tapi ada saatnya juga Yesus sendirian ketika dia harus berkomunikasi dengan Bapa di sorga dalam doa. Tapi ada saatnya juga Tuhan Yesus bersama dengan, khusus dengan para murid, Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid. Karena Tuhan Yesus tahu, tiba saatnya dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan para murid dan untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Dalam Yohanes 13 sampai 16, Tuhan Yesus mengarahkan para murid. Karena Tuhan Yesus tahu para murid akan menghadapi tantangan, kesulitan yang tidak mudah ketika Yesus nanti meninggalkan mereka. Oleh karena itu Yesus memberikan pesan-pesan kepada para murid supaya para murid siap menghadapi situasi sulit sekalipun dan tetap setia kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus menghimbau para murid. Kalau para murid pernah mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, tunjukkan dengan menuruti segala perintah Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus tahu para murid tidak berdaya menghadapi situasi sulit. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus akan
memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita bersyukur Tuhan Yesus dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Tuhan Yesus melengkapi para murid untuk bertahan dalam tiap situasi sulit dengan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan Roh penolong. Di saat kita membutuhkan pertolongannya, di saat kita lemah tak berdaya, Roh Kudus tinggal dan menolong kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kapan kita menerima Roh Kudus dalam hati kita? Yaitu ketika kita percaya menerima Yesus dalam hati kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dan ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun hidup kita, memberikan kita kekuatan. Dan dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita perlu takutkan? Kalau kita yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Roh Kudus tetap ada, siap menolong kita. Tapi yang jadi persoalan, apakah kita membiarkan Roh Kudus, memberikan tempat yang utama kepada Roh Kudus untuk menolong kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Berapa banyak kita mendengar suara Roh Kudus, suara yang selalu menolong kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus, memberikan Roh Kudus. Yang pertama adalah sebagai penolong. Yang kedua juga sebagai penghibur. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menghibur kita. Ketika kita, Tuhan izinkan, ada dalam duka cita, ada dalam lembah kekelaman, dalam kesendirian, mungkin ada rasa saatnya merasa sendirian. Tidak ada seorang pun yang menyertai kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan dia tetap ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus tetap menyertai kita dan diam di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kemanapun kita pergi, dia akan tetap memberikan kita kekuatan. Dan dia akan terus berbicara kepada kita untuk mengingatkan ketika kita mungkin mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu Roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Supaya kita dalam hidup kita tetap hidup dalam kekudusan. Roh Kudus, Roh yang kudus, yang ada dalam hati kita, membimbing kita untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan merindukan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dalam segala hal. Kita bersyukur Roh Kudus, Roh penghibur itu juga pembela bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan dia, Roh Kudus, juga adalah pengajar yang mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti firman Allah. Roh Kudus itu mengajar kita untuk mengingat perintah-perintah Tuhan. Karena dalam hidup ini seringkali iblis mencuri firman Allah. Ketika kita membaca, merenungkan, mendengar firman Allah di gereja maupun di rumah,
Iblis ingin mencuri firman Allah sehingga kita hidup tidak dalam kekudusan. Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Paulus mengingatkan untuk kita, ingat bahwa hidup kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat selalu kemanapun kita pergi, kita membawa nama Tuhan. Kita membawa kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, janjinya adalah menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus, maka ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan hikmat kepada kita. Berapa banyak di antara kita diberikan hikmat Tuhan dalam mengelola pekerjaan, bisnis, usaha dagang di rumah. Itu karena hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita harus mengambil keputusan. Roh Kudus itulah yang memberikan hikmat, karena Roh Kudus itu mengajar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, suatu saat kita akan berpisah dengan keluarga kita. Suami akan meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, orang tua bisa meninggalkan anak, atau anak bisa meninggalkan orang tua. Jadi mari Bapak Ibu, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Karena manusia, suami, istri, orang tua, anak tidak bisa mendampingi kita terus. Ada saatnya terjadi perpisahan. Berapa banyak dalam situasi COVID-19, suami ditinggalkan oleh istri, istri ditinggalkan suami. Ada juga anak-anak ditinggalkan orang tua dalam waktu yang bersamaan. Anak-anak meninggalkan orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Tapi Roh Kudus yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan, akan tetap menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita percaya ada Roh Kudus yang tetap memberi kekuatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga rindu kita mempunyai karakter Kristus. Karena Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepadamu dan menolong kita untuk mempertahankan hidup di tengah dunia ini. Karena kita tidak mampu sendiri. Kita lemah, kita tak berdaya. Kita menyadari bahwa maut itu begitu dekat dengan kita. Dalam situasi seperti ini, berapa banyak orang mengalami ketakutan. Berapa banyak orang mengalami stres karena melihat situasi yang mencekam pada saat ini. Tapi pada pagi ini saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa kita punya Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kita ketegaran, keberanian, penuh semangat untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Hari-hari kita ke depan tidak lebih mudah, tetapi kita bersyukur ada penyertaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan, aku menyertai kamu selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita, dia tetap menyertai kita. Dia tetap mendampingi kita, dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Roh Kudus juga adalah Roh Kudus yang menginsafkan dunia, menginsafkan orang dari dosa.
Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan, kita sudah diampuni, mari kita juga boleh berdoa untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita, teman pekerjaan, tetangga kita yang belum dalam Tuhan. Mari kita tetap menceritakan siapa Yesus. Dan tentunya kita memerlukan Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kita. Dan kita perlu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita menjadi yang terutama dalam hidup kita. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara untuk kita mau mengampuni. Roh Kudus berbicara supaya kita hidup benar. Ketika kita akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, Roh Kudus menegur kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dengar suara Roh Kudus. Jangan dengar suara iblis, suara yang lain. Suara iblis yang membuat kita putus asa dalam hidup ini, membuat kita kecewa. Tapi kita dengar suara Roh Kudus yang akan menolong kita untuk lebih cinta Tuhan, lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam ketika kita membaca firman Allah, kita bersaat teduh, kita melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang tinggal dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus, memberikan karunia-karunia, juga memberikan buah roh kepada kita. Sehingga melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, maka ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kerendahan hati dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada pengendalian diri untuk kita boleh mengendalikan diri dari hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Roh Kudus itulah yang siap menyertai kita, memberi kekuatan, memberi keberanian, memberikan semangat untuk kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini memberkati kita, menolong kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Seperti Tuhan tidak membiarkan para murid, tapi Tuhan memberi Roh Kudus kepada para murid, juga kepada kita sekalian, ya umat Tuhan, yang boleh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sepenuh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita perlu takutkan dalam hidup ini? Walaupun mungkin suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, kita punya kepastian keselamatan. Kita sudah punya rumah di sorga. Karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita bersyukur kita sudah punya rumah di sorga. Tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Di sanalah tempat tujuan terakhir hidup kita. Mari Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Karena anak-anak Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, diberi Roh Kudus. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Roh Kudus yang
tidak pernah meninggalkan kami, menyertai dan diam dalam hidup kami selama-lamanya. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak peka kepada suara Roh Kudus. Seringkali kami lebih mendengar suara iblis yang melemahkan kami. Biar Roh Kudus berbicara terus, menolong kami, memimpin kami, untuk kami hidup mempermuliakan Tuhan, untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kami hidup dalam kekudusan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Hamba boleh berdoa untuk semua kami yang mendengar firman Allah pada hari ini. Roh Kudus yang terus membimbing kami sekalian. Sampai garis akhir, kami akan tetap mengasihi Tuhan. Kami akan tetap percaya kepadamu. Dan kami akan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan semua kami yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan jamahan Roh Kudus. Tuhan yang menjamah kami, menghibur kami, menolong kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.